wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ini materi kita hari ini. Ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Cara memahami informasi penting dan ide pokok: bacalah teks dengan seksama, tandailah kata-kata penting yang mengandung gagasan atau ide pokok. Yang terakhir, membuat ringkasan. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama, sistem pertanian sawah. Ada dua jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Yang kedua, sistem pertanian ladang, merupakan bertani di lahan kering, ditanami tanaman musiman atau tahunan. Yang ketiga, sistem pertanian tegalan. Persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi yaitu mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah, dan persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Ayo membaca dan menulis. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan berdasarkan teks dan cerita non-fiksi tentang kenampakan alam. Cara menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang pertama, membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata tanya adik Simba. Potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Selain sebagai tempat wisata, banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah dataran tinggi. Misalnya yang terdapat di daerah Pangalengan. Pangalengan adalah sebuah desa yang terdapat di Bandung, Jawa Barat. Keistimewaan desa tersebut adalah iklimnya yang sejuk. Akibatnya daerah ini berpotensi untuk dijadikan perkebunan sayuran atau perkebunan teh. Karena keindahan alamnya, Pangalengan juga sering dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Selain itu, Pangalengan merupakan salah satu lokasi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk dijadikan daerah tujuan wisata andalan. Sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Selain memiliki kenampakan alam yang beragam, Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan agama. Jika tidak disikapi dengan bijak, keragaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Salah satu sikap bijak dalam menghadapi keragaman adalah menerapkan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan hanya dapat terwujud jika masyarakatnya menerapkan perilaku hidup rukun. Berikut contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Ayo membaca, belajar toleransi dari Kampung Pancasila. Indonesia dengan keragaman budaya serta agama merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Toleransi merupakan salah satu sikap yang penting diterapkan dalam kehidupan. Toleransi dapat membuat kehidupan menjadi damai dan tertib. Desa Balun dijuluki Kampung Pancasila karena suasana harmonis dan sikap toleransi beragama yang ditebarkan warga kampung tersebut.
Di Desa Balun berkembang 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Di desa tersebut terdapat 3 tempat ibadah berupa masjid, gereja, dan pura dalam satu area yang berdekatan. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.